Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan mata kuliah Psikologi Pasien. Pada tema perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang berbagai permasalahan yang ada dalam diri manusia. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi ilmu yang berkah barokah untuk diri kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Kita mulai pembahasan tema kita kali ini, yaitu berbagai permasalahan manusia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mulai terlebih dahulu dengan pendahuluan. Pada hakikatnya, setiap individu mempunyai berbagai permasalahan yang mewarnai kehidupannya. Tentu saja ya, karena setiap manusia itu hidup pasti pernah atau seringkali menemukan permasalahan dalam hidupnya. Nah, permasalahan tersebut mampu membentuk individu lebih tangguh ataupun justru membuat individu semakin tertekan. Sama halnya dengan pasien, mereka mempunyai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kondisi jasmani maupun rohaninya. Lanjut, apakah masalah itu? Kenapa kita seringkali bersinggungan dengan masalah? Kita seringkali mengucapkan, saya ini banyak masalah. Saya ini sedang ada masalah. Nah, masalah itu apa sih? Secara etimologi, masalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu problem. Diartikan sebagai apa? Yaitu segala sesuatu yang belum sesuai dengan apa yang dikehendaki, atau ketidaksesuaian antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi, ada gesrekan atau ketimpangan antara apa yang kita inginkan dengan kondisi yang ada. Contohnya si pasien menginginkan bahwa dia kondisinya baik-baik saja, tidak ada suatu kecacatan ataupun diagnosa yang membuat dia khawatir atau justru melemahkan fisiknya. Akan tetapi, kondisi yang sebenarnya berdasarkan rekam medis menunjukkan kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasinya atau harapannya. Maka itulah yang menjadi masalah. Lanjut ya. Lalu, masalah menurut beberapa ahli itu seperti apa? Nah, kita awali dengan pendapat dari Richard Carson. Masalah itu apa sih? Menurut beliau, masalah merupakan suatu bagian penting dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk melatih diri. Nah, kondisi melatih diri ini, apakah memang latihan atau tempaan yang terjadi dalam diri membuat kita semakin menjauh dengan Allah atau semakin dekat dengan Allah? Karena apa? Karena ada dua macam tipe manusia saat mendapatkan masalah. Yang pertama, semakin dekat dengan Allah karena menganggap setiap permasalahan yang ada itu merupakan wujud kasih sayang dari Allah. Untuk apa? Untuk melatih dan meninggikan derajat setiap manusia. Akan tetapi, kelompok yang kedua
menjadikan masalah sebagai media agar jauh dari Tuhannya. Karena apa? Karena kelompok yang kedua berpendapat bahwa masalah yang dihadapi merupakan kutukan atau azab yang diberikan Allah kepada manusianya. Nah, itu keterkaitan antara masalah yang dikemukakan oleh Robert Carson dengan sikap yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, siapakah ahlinya yang mendefinisikan masalah itu? Yaitu Abdul Khalil. Apakah masalah itu menurut Abdul Khalil? Masalah merupakan bagian kecil dari kehidupan manusia yang berkaitan dengan diri sendiri maupun lingkungannya. Karena apa? Karena manusia cenderung selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Kenapa berkaitan dengan diri sendiri? Karena adanya harapan. Harapan inilah yang menjadi kunci dari permasalahan. Apakah harapannya itu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungannya. Oke, lanjut. Siapakah lagi? Yaitu Jeffrey Laker. Apa masalah menurut beliau? Masalah merupakan suatu peluang yang ada dalam kehidupan untuk dapat lebih baik. Nah, tujuan dari Allah memberikan kita permasalahan atau ketidaksinkronan antara harapan dan juga kenyataan itu untuk apa? Untuk menjadi lebih baik. Karena belum tentu apa yang diharapkan manusia menurut manusia itu baik, menurut Allah itu baik. Belum tentu yang kita anggap sebagai manusia itu buruk, menurut Allah itu buruk. Makanya kadang kita merasa itu terbaik untuk saya, akan tetapi menurut Allah itu tidak baik. Nah, itu yang menjadi gap atau ketidaksesuaian yang sering disebut dengan masalah. Ngoten. Sekarang ke jenis masalah yang ada pada individu. Secara umum ya, dibedakan menjadi dua macam, yaitu masalah sederhana dan masalah kompleks. Masalah sederhana yaitu masalah yang ada dalam diri individu dalam lingkup kecil, serta tidak berkaitan dengan permasalahan yang lain. Jadi dia hanya masalah tunggal. Contoh masalah sederhana apa? Kita kantuk. Itu masalah loh. Tubuh memberikan alarm bahwa kita itu lelah dan ngantuk. Sedangkan kenyataannya membuat kita tidak boleh untuk tidur karena kita sedang mengerjakan sesuatu. Nah, inilah masalah sederhana karena lingkupnya kecil. Hanya berkaitan dengan diri sendiri. Itu yang dinamakan masalah sederhana. Lanjut. Masalah kompleks. Masalah kompleks itu apa sih? Yaitu permasalahan yang ada pada diri individu dalam lingkup besar yang berkaitan antara masalah satu dengan masalah yang lain. Contohnya apa? Kita bolos. Nah, kok masalah besar? Tentu saja. Apa masalah yang terkait? Satu, pola kedisiplinan kampus. 2. Masalah moralitas dan tanggung jawab kepada pengajar. 3.
perasaan tanggung jawab atau rasa bersalah dengan diri sendiri. Nah, keterkaitan dari beberapa permasalahan tersebut menjadikan masalah itu kompleks karena lingkupnya tidak hanya diri sendiri, melainkan juga dengan lingkungan. Lingkungan dari bolos itu siapa sih? Yaitu dengan pihak kampus dan juga pengajar. Nah, itu yang membuat masalah menjadi kompleks. Itu nih ya. Oke, sekarang ganti faktor yang menjadi sebab terjadinya masalah dalam hidup. Nah, secara umum ada intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik berkaitan dengan diri sendiri. Kalau ekstrinsik berarti berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan merupakan bagian terluar dari individu. Nah, dari intrinsik dan ekstrinsik berarti bolehlah kita runtut apa saja sih yang menjadi intrinsik. Nah, intrinsik ini contohnya adalah permasalahan yang berkaitan dengan Tuhannya. Apa itu? Dosa. Nah, dosa yang kita tahu bahwa dosa berarti masalah yang berkaitan dalam diri individu. Ada sombong, kemudian ada putus asa, kemudian bohong. Itu kaitannya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal yang berkaitan dengan sombong, kemudian bohong dan macam-macam itu merupakan kelompok kecil dari dosa. Jadi kelompok besarnya itu dosa, di dalamnya ada macam-macam itu pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Bohong, kemudian menipu, angkuh, ria, dan macam-macam. Kemudian faktor yang selanjutnya yang berasal dari lingkungan itu apa sih? Yaitu yang berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan ini siapa? Yaitu keluarga dan sosial. Masalahnya apa kalau keluarga misalnya? Misalkan teman-teman mahasiswa sebelumnya ada gaps antara orang tua saat pemilihan jurusan atau prodi ya sekarang. Nah, kalau sosial misalkan apa? Misalkan terjadi permasalahan karena ketidakmampuan individu dalam beradaptasi dengan lingkungan. Saat lingkungan menginginkan moralitas atau nilai yang sangat ketat, sedangkan individu tidak mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan yang menjadikan masalah. Nyata. Itu ekstrinsik. Kembali lagi ya, karena tadi meloncat. Kalau permasalahan yang berkaitan dengan diri sendiri termasuk intrinsik. Apa itu? Misalkan ketidaksesuaian cita-cita dengan kenyataan yang ada. Misalkan cita-citanya ingin lulus tepat waktu. Ya toh? Itu berkaitan dengan diri sendiri. Akan tetapi kenyataannya tidak bisa. Karena apa? Karena menurunnya motivasi. Motivasi tentang apa? Motivasi diri. Nah, karena mungkin ada faktor lain, yaitu dipengaruhi faktor-faktor dari lingkungannya misalnya. Nah, itu permasalahan dengan diri sendiri. Lanjut ya.
Kalau dibagi-bagi, kalau diuraikan, atau dipecah-pecah dalam berbagai permasalahan, itu jenis permasalahan individu, itu apa saja sih? Yang pertama, sosiopatik atau ketidakpedulian terhadap lingkungan. Bahasa lainnya itu acuh tak acuh. Selanjutnya apa? Suka makan barang yang haram. Dari manakah itu? Baik dari riba, korupsi, makanan yang memang dilanggar oleh agama, kemudian termasuk juga hal-hal yang memabukkan, alkohol dan obat-obatan. Nah, itu makan makanan yang haram. Yang menjadikan apa? Dosa itu tadi loh, faktor penyebabnya terjadinya masalah yang berkaitan langsung dengan Allah. Kemudian apalagi? Suka menuruti nafsu. Nah, nafsu tentang apa? Tentang segala hal. Sekarang ini ya, coba saja kita melihat di sekitar kita. Antara keinginan dan kebutuhan. Keinginannya seperti apa? Apakah melampaui kebutuhan? Itu yang namanya nafsu. Contohnya, kebutuhan fisiologis saat manusia sudah mempunyai hal-hal yang bentuknya fisiologis, misalnya sandang, pangan, papan, yang memang sudah mampu untuk mensejahterakan dia, misalnya sandang sudah mampu untuk menutup auratnya. Nah, kemudian pangan sudah mampu untuk mensejahterakannya sampai dia mampu melakukan ibadah dan tidak mengganggu dalam aktivitasnya sehari-hari. Itu sudah cukup. Papan. Nah, yang penting layak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama, yaitu tempat yang memang mampu digunakan untuk beribadah dan juga membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan ridhonya. Akan tetapi keinginannya sandang, pangan, papan itu lebih dari orang lain. Itulah nafsu. Sampai menghalalkan segala cara untuk mengungguli orang lain. Nah, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan nafsu manusia. Oke, lanjut. Suka merendahkan orang lain. Itu masalah. Dengan cara apa misalnya? Pembulian. Nah, contohnya suka merendahkan apa? Karena seseorang mempunyai ciri yang unik, misal salah satu ada yang mempunyai keterbatasan fisik, maka dipanggil dengan si A, julukannya. Itu merendahkan. Karena apa? Karena itu mengolok ataupun menyebut kelemahannya sehingga menjadikan suatu bahan ejekan. Saat si individu itu tidak menerimakan ejekan, maka akan menurunkan kepercayaan dirinya, menurunkan motivasi dalam dirinya. Nah, itu suka merendahkan orang lain. Kalau tidak, dia tidak mampu, misalnya kalau tidak ya, maaf tadi saya mengulang, kalau tidak, misalnya seseorang yang merendahkan orang lain dengan cara tidak menghargai apa yang telah diusahakan orang lain. Contohnya apa? Mencibir, ngece, atau bahasa sekarang namanya nyinyir. Nah, itu. Selanjutnya apa? Penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual dalam hal ini tidak hanya hubungan secara seksualitas ya, akan tetapi juga jenis kelamin. Saat laki-laki ingin jadi perempuan,
Kemudian perempuan ingin jadi laki. Laki-laki yang suka dengan sesama jenis, perempuan yang suka dengan sesama jenis, ataupun laki-laki yang menyukai sesama dan lain jenis. Dan itu penyimpangan seksual. Ataupun cara melakukan hubungan seksualnya yang menyimpang. Misalnya ada sodomi, kemudian ada sadistik, dan macam-macam. Yang selanjutnya, dosa yang sangat besar sekali yang menjadi masalah individu. Apa itu? Yaitu syirik. Nah, syirik ini sangat membahayakan, menduakan Allah. Sedangkan Allah tidak suka diduakan, karena Allah itu Esa. Dan hanya Allah lah tempat kita meminta dan memohon pertolongan. Lanjut. Nah, apa saja sih cara mengatasi permasalahan yang ada dalam individu? Nah, setiap masalah memang perlu diatasi, bukan melarikan diri. Melarikan diri akan menambah masalah dalam hidup. Maka, setiap individu perlu menyelesaikan masalah agar tidak menjadi bom waktu untuk kehidupannya nanti. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, identifikasi masalah yang ada. Mana masalah utama dan mana masalah penyerta. Setelah ketemu masalah utama, maka carilah penyebab masalah utamanya itu apa. Yang menyebabkan masalah penyerta lain datang. Utamanya apa sih? Contohnya, kita bolos. Masalah penyertaannya apa? Kita dimarahi, kita dikucilkan, kita dibully. Nah, padahal masalah utamanya hanya bolos. Penyebabnya apa? Hanya ingin diperhatikan oleh lingkungan. Itu penyebab utamanya. Nah, setelah tahu penyebab utama dari masalah yang utama, kemudian pilih berbagai alternatif jalur penyelesaian. Misalnya, dengan melakukan konseling. Konseling dengan pendekatan apa? Apakah dengan pendekatan behavior, rational emotive behavior, kemudian realitas, client center, ataupun sampai dengan pendekatan-pendekatan secara Islami. Cari yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Contoh, saat mahasiswa membolos, alternatif apa yang digunakan? Misalnya, rational emotive behavior. Kita merubah mindset dan juga pola perilakunya. Oke? Kemudian, setelah kita sebagai seorang konselor konselor telah memberikan berbagai alternatif pilihan melalui rasional emotif tadi, kemudian diaplikasikan semuanya, dilakukan melalui proses konseling. Dari awal kita penerimaan tanpa syarat sampai dengan terakhir. Nah, setelah itu baru dilakukan evaluasi. Apakah penyelesaian ataupun alternatif yang saya berikan melalui pendekatan-pendekatan tersebut itu efektif tidak sih? Nah, evaluasi ini tidak serta-merta langsung, tapi ada jedanya. Setelah diaplikasikan dalam kehidupan baru bisa dievaluasi apakah efektif atau kurang efektif. Kurang efektifnya di mana? Baru dilakukan pembenahan. Ngoten. Oke, terima kasih. Itu dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Semoga menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua dan menjadikan kita lebih sadar dan mampu
menghadapi setiap permasalahan yang ada. Dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan, bukan melarikan diri. Nah, dengan permasalahan yang kita hadapi selama ini, yang mewarnai kehidupan kita, semoga kita menjadi manusia yang lebih bijak dalam memandang dunia dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, itu semua datangnya dari saya. Jika menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman semua, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.